membuat keyakinan kelas. Ya. Ada yang tahu yang bagaimana dimaksud keyakinan kelas? Belum? Belum. Ya. Begini, kalau keyakinan kelas itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari yang namanya peraturan kelas. Ya. Kalau peraturan kelas bagaimana bisa dipahami? Ibu, Ya. Misalkan contohnya apa, Rifudin? tidak menyontek saat pelajaran. Oke, good. Tidak menyontek saat ujian misalkan ya. Ya, apalagi? Apalagi misalkan kita Tidak ribut di dalam kelas. dilarang? Ribut. Ya, dilarang ribut. Jadi ini yang merupakan contoh dari peraturan kelas. Nah, sementara keyakinan kelas ini sendiri merupakan tingkat yang lebih tinggi dari peraturan kelas, di mana keyakinan kelas ini berupa nilai-nilai. Misalkan kalian dilarang buang sampah sembarangan. Kira-kira nilai apa yang terkandung di dalam peraturan tersebut? Nilai ke? Ya, bagus Yulsa. Nilai kebersihan. Nah, kalau di sini di kelas ini siapa yang biasa datang terlambat? Oke, Wawan. Ya. Misalkan Wawan terlambat, ya boleh jadi karena belum memahami nilai-nilai yang berkaitan dengan kenapa kita harus datang tepat waktu. Nilai bagaimana kita menghargai waktu. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Nah, ini ada beberapa kertas yang nantinya Mem akan bagikan. Kalian boleh tuliskan satu saja, cukup satu saja, peraturan kelas yang ada di pikiran kalian yang ingin kalian jadikan sebagai aturan kelas kita nanti. Jadi misalkan Reski Aditya mau menulis, misalkan ternyata Reski Aditya saya tidak mau atau saya kurang senang kalau teman saya selalu ribut. Nanti boleh ditulis peraturannya, dilarang berbuat gaduh, boleh dilarang menyontek. Nah, apa saja yang ada di pikiran kalian yang menurut kalian akan cocok menjadi aturan kelas kita di kelas 8A ini? Ya? Ya.
dengan keenam nilai ini toh? Ya, dari nilai keamanan sampai kebersihan yang kita akan menerapkan di kelas kita ini mulai dari hari ini sampai kita naik ke kelas 9 nanti. Nah, bukan hanya di sekolah, Mem harap nilai-nilai ini juga kalian gunakan di lingkungan rumah ya, lingkungan tempat tinggal kalian. Dari nilai keamanan, kenyamanan, kesehatan, kedisiplinan, saling menghargai dan kebersihan. Insya Allah nanti setelah kita masuk kembali ke sekolah saat setelah libur panjang berakhir, ya ini kita buat poster di dinding kelas kita berkaitan dengan nilai-nilai yang kita sepakati hari ini ya. Ya, demikian yang Ibu sampaikan hari ini. Tapi Ibu mau berpantun dulu, kalau rimanya yang pertama sudah selesai, kalian bilang cakep ya? Ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Boleh dapat dari Papua. Cakep. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri Benteng Gampia nomor 7 Kepulauan Selayar, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf tata usaha yang sempat hadir. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita berjumpa dalam sebuah agenda yang begitu penting, yaitu pembiasan dari calon guru penggerak Ibu Masaini Samad, di mana dalam acara ini telah disusun dengan susunan acara. Satu, pembuka. Yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, acara inti yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak, dan yang terakhir penutup. Demikian susunan acara pada pertemuan kita kali ini. Oleh karena itu, marilah kita awali dengan pembukaan bersama-sama. Mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya, sambutan Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Ibu Masaini Samad selaku guru calon guru penggerak yang akan melakukan pembahasan tentang budaya positif, salah satu kegiatan dari program guru penggerak. Alhamdulillah, rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita
berada di tempat ini dalam rangka melakukan atau mengikuti kegiatan pengibasan calon guru penggerak yang akan dibawakan oleh Ibu Masya Allah. Salam salawat dari Bapak kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memberikan kita pencerahannya. Sebagaimana ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira kegiatan ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua karena dari judul yang disampaikan atau yang akan dibawakan oleh Ibu adalah budaya positif. Tentunya ketika kita mendengar kata atau frasa budaya positif, maka ini akan membentuk di benak kita tentang perbuatan-perbuatan baik, perilaku-perilaku baik yang akan kita dengarkan pembahasannya atau uraiannya sebentar oleh Ibu calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, saya berharap ini bisa diikuti dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebentar itu bisa menjadi hal yang kemudian nantinya akan dikerjakan atau akan dilaksanakan atau akan dilakukan pada setelah kita. Demikian apa yang tempat saya sampaikan. Singkat saya, jadi kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kita ucapkan terima kasih. Berikut acara inti pembahasan ataupun penyampaian tentang budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Marsaini Samad SPD. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMPN Benteng Jampea nomor 7 Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan jasmani maupun rohani sehingga bisa hadir dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan pengimbasan atau diseminasi budaya positif. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi perintis jalan kebenaran yang gemanya masih kita rasakan hingga saat ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas segala bentuk dukungan beliau, mulai dari sejak saya mendaftar calon guru penggerak, mengikuti simulasi mengajar, tes wawancara, dan hingga acara atau kegiatan kita hari ini. Ucapan terima kasih pula kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang senantiasa memberikan bimbingan kepada saya terkait penerapan kurikulum Merdeka khususnya dalam proyek P5. Terima kasih banyak Pak. Begitupun dengan rekan-rekan guru maupun tenaga kependidikan sehingga terselenggara acara kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ya, namun sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Saya mau meminta pendapat Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju. Yang pertama,
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Yang setuju boleh angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Yang setuju boleh angkat tangan ya. Oke. Ya, sebagian besar setuju. Ya, terima kasih, boleh diturunkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan lingkungan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju? Oke, kita simpan lagi, setuju. Dan pertanyaan pemantik yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 100% setuju? Oke. Jadi di antara ketiga pertanyaan semuanya setuju ya? Oke. Tapi saya tidak akan menjawab benar atau salahnya. Kita simpan dulu. Nanti setelah pemberian materi kita akan analisis sendiri apakah sudah betul atau tidak. Ya, materi yang pertama yakni disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya, ada perubahan paradigma di sini. Ada sebuah kegiatan kepalan tangan. Saya meminta Bapak Ibu tolong tangannya dikepal dan bayangkan bahwa di dalam tangan ini Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga, yang tidak boleh seorang pun tahu, baik berupa rahasia atau bentuk harga diri. Jadi coba dibayangkan bahwa di dalam kepalan tangan ini adalah sesuatu yang berharga. Sementara teman yang ada di samping Bapak Ibu akan mencoba segala cara agar Bapak Ibu membuka kepalan tangan ini. Anda boleh dibujuk, boleh dirayu, bahkan disuap. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah tetap dikepal atau dibuka? Oke, ada yang bisa berpendapat? Kenapa dikepal? Kenapa tetap dikepal? Ya? Ya, karena sesuatu yang berharga, bagus. Nah, ini paradigma yang perlu kita bangun di dalam budaya positif ini. Bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Sekalipun orang membujuk, merayu, bahkan mengintimidasi, kitalah pemegang kunci dari segala apa yang kita lakukan. Bukan orang lain dan tidak selamanya kita bergerak atas dasar kemauan orang lain. Ya, ini paradigma yang perlu kita bangun. Ya. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke. Miskonsepsi yang pertama, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ya, tapi kembali di teori kontrol yang tadi, sekalipun kita mau mengontrol seorang anak, tapi di dalam dirinya sendiri tidak mau berubah, ya tidak ada artinya. Jadi yang bisa mengontrol seorang anak adalah dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kritik ini misalkan, weh, gara-gara kamu mana gelemangan, gelemikar jama-jamaanku. Jadi biasanya seperti itu, kadang mungkin saya juga pernah melakukannya. Ini berbentuk ilusi dan miskonsepsi. Jadi sebenarnya tidak bisa menguatkan karakter. Lanjut yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif di sini maksudnya bujukan.
tidak selamanya kalau kita membujuk siswa begini kok tidak selamanya efektif. Karena kapan kita menghentikan bujukan tersebut, ya juga berhenti melakukannya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi menurut teori kontrol, yang bisa mengontrol sekalipun kita orang dewasa, kita tidak bisa mengontrol anak kecil, bahkan orang dewasa. Ya, ini untuk miskonsepsi teori kontrol. Nah, ini ada dua perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon yang kotak yang pertama itu maksudnya adalah respon umumnya seseorang dalam pendidikan. Sementara yang di sebelahnya itu adalah teori kontrol. Ya, saya akan jelaskan beberapa di antaranya. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kadangkala kita sebagai guru, pandangan kita harus dipahami oleh siswa kita. Kalau kita bilang A, kamu juga harus begini A. Padahal sebenarnya anak juga memiliki pandangan tersendiri tentang dunianya. Jadi kita sebagai guru dalam teori kontrol tidak bisa, kita harus berusaha memahami pandangan dari anak yang kita didik terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Ya, biasa kalau ada seseorang atau murid kita yang berbuat salah, salah kok. Ya, padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ini akan kita bahas nanti, dasar dari perilaku manusia. Kemudian, ini orang lain bisa mengontrol saya, juga sama dengan yang tadi tentang teori kontrol. Kemudian, ini yang terakhir. Model berpikir menang kalah. Jadi dalam penyelesaian masalah, kita biasa menemukan menang kalah, benar salah. Tapi menurut teori kontrol, yang ada adalah win-win solution atau berpikir menang-menang. Ya. Sekalipun seorang anak berbuat kesalahan, kita harus tetap menguatkannya, tidak menjadikannya sebagai identitas yang gagal. Tidak merasa gagal meskipun mereka berbuat kesalahan. Ya. Apa itu disiplin? Ya, di sini disiplin secara terminologi adalah berarti belajar. Ya. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biasa kita menganggap ketika patuh dengan peraturan, maka itu yang disebut disiplin. Namun menurut teori kontrol, disiplin itu ketika seseorang menghargai nilai-nilai yang ingin ia capai di dalam dirinya. Ya, kalau lebih kepada disiplin karena sudah patuh itu lebih mengarah ke pemaksaan. Jadi belum bisa disebut sebagai disiplin. Ya. Untuk nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Adapun di sini menurut Diane Gossen dalam bukunya Restitution mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Jadi karena kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita, salah satu cara yang boleh kita lakukan dalam teori kontrol ini adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak tersebut. Jadi di sini
digarisbawahi adalah motivasi intrinsik. Nah, sementara kita dalam kurikulum Merdeka ini ada pun nilai-nilai yang kita perlu anut, yakni profil pelajar Pancasila. Yang keenam itu mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini sudah masuk ke materi yang kedua, namun sebelumnya mau saya beri ice breaking dulu atau bagaimana Bapak Ibu? Boleh atau lanjut? Lanjut saja ya. Oke. Kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, teori motivasi manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia ada tiga. Ada tiga teori motivasi kenapa seseorang melakukan sesuatu, karena tiga alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalkan seorang murid datang ke sekolah tepat waktu karena tidak mau dihukum, berarti motivasinya masih ada pada level yang pertama, yang sifatnya eksternal, ya belum internal. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia datang ke sekolah mungkin untuk belajar, kemudian motivasinya untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah dari gurunya misalkan. Nah, ini juga penghargaan masih bersifat eksternal, karena ada dorongan dari luar, bukan motivasi dari dalam diri anak tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang disebut sebagai motivasi intrinsik, yang benar-benar internal dari dalam diri anak tersebut, tanpa diancam dengan hukuman, tanpa diiming-imingi dengan imbalan, tetap melakukan sesuatu. Nah, inilah salah satu tujuan dari disiplin positif, yakni motivasi internal atau intrinsik. Ya, di sini ada kata merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini luar biasa pandangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, meskipun sudah berpuluh-puluh tahun namun masih visioner hingga saat ini. Ya. Dihukum oleh penghargaan. Ya, keren bahasanya, dihukum oleh penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya, di sini ada dihukum oleh penghargaan dengan beberapa poin. Mengapa bisa dikatakan dihukum oleh penghargaan? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan yang diberikan kepada anak-anak ketika mereka mendapatkan peringkat misalnya, sifatnya jangka pendek. Ya, bisa saja bersifat jangka panjang kalau kita melakukannya lagi dan lagi. Ya. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, kenapa dikatakan tidak efektif? Karena ada sebuah penelitian,
sebuah penelitian di sebuah perusahaan, anggaplah ada kelompok karyawan A dan kelompok karyawan B. Kelompok karyawan A diminta mengerjakan sesuatu dengan diiming-imingi hadiah. Kelompok karyawan B tanpa diiming-imingi hadiah. Setelah dikumpulkan hasil kerjanya, ternyata hasilnya sama antara yang diberi hadiah sama yang tidak. Ya, suatu waktu hadiah tersebut dicabut. Nah, bagaimana hasilnya? Setelah dilihat, ternyata kelompok karyawan A yang awalnya mendapatkan hadiah dan hadiahnya ditarik, justru kinerjanya menurun. Sementara karyawan B hasilnya tetap sama. Jadi inilah mengapa dikatakan bahwa penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan menghukum. Jadi ini penghargaan menghukum. Ya, kalau di lagunya Poppy Mercury yang familiar pada tahun 90-an, pasti percintaan yang menghukumku. Ya, kalau ini penghargaan yang menghukum. Ya, kenapa disebut penghargaan yang menghukum? Ya, karena ya, siswa yang tidak mendapatkan penghargaan lebih banyak daripada yang mendapatkan penghargaan. Jadi ini kita bayangkan yang tidak mendapatkan penghargaan ini bagaimana perasaannya ketika melihat temannya yang mendapatkan penghargaan. Ya, boleh jadi dia menciptakan dialog-dialog buruk tentang dirinya. Biasalah aku ya minta cara dek nak kinugele mintonya more harapan kula ngupan kau minta juan jana kigele ja. Ya, dia berpandangan buruk tentang dirinya. Jadi inilah mengapa dikatakan bahwa penghargaan menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Yang merusak hubungan di sini misalkan di dalam kelas, ya, ada seorang anak yang melakukan segala macam cara, bahkan tidak mempedulikan lagi hubungan pertemanannya di dalam kelas. Ya, yang penting dia yang mendapat hadiah. Tidak peduli mau tetap berteman dengan temannya atau tidak, yang penting saya ranking 1. Saya dapat hadiah. Ya, inilah mengapa dikatakan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, kurang lebih sama dengan yang tadi, tidak efektif, kualitas dan kreativitas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Misalkan dalam kelas SD ya, siapa cepat selesai dia duluan pulang. Nah kerja itu sampainya selesai, tidak peduli mau tepat atau tidak, yang penting selesai, dapat penghargaan, boleh pulang, dapat misalkan kesempatan cepat pulang, maka dia akan kerja. Apapun hasilnya, yang penting cepat selesai. Itulah mengapa dikatakan penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jelas tadi karena tidak berasal dari dalam diri anak, maka penghargaan disebut mengurangi motivasi intrinsik karena sifatnya masih eksternal. Sama dengan hukuman tadi. Ya, karena kita misalkan tidak menggunakan penghargaan lagi, kita boleh memberi yang namanya apresiasi. Bentuk program kebajikan yang disebut apresiasi. Namun, dalam memberikan pengakuan atau apresiasi, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kita memuji seorang anak, mengapresiasi seorang anak secara khusus. Boleh kita panggil misalkan, kerennya tadi caramu menjawab, kerennya jawabanmu. Jadi kita usahakan tidak memuji seorang anak di depan teman-temannya.
Kemudian ini sama juga, kurang lebih sama, memberi pengakuan secara pribadi. Selanjutnya yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi memberi pengakuan kepada semua murid, bukan yang pintar-pintar saja. Ya, ada kalanya murid kita mungkin tidak bagus dalam segi hasil, namun dalam segi proses dia bersemangat. Dia betul-betul berusaha untuk mengerjakannya meskipun dalam segi proses belum maksimal. Ya, salah satu anak yang pernah saya ajar yang dalam segi proses mungkin belum maksimal, misalkan saya pernah ajar dasra di kelas 8B dulu, dalam segi hasil mungkin dia belum maksimal, namun ketika diminta untuk berdiskusi, bekerja sama, ya luar biasa juga semangatnya. Jadi hal-hal itu yang perlu juga diapresiasi dalam segi proses. Ya, inilah sama juga dengan yang terakhir, fokus pada proses. Jadi tidak melulu pada hasil, kita boleh fokus pada proses. Hukuman dan konsekuensi. Ya, di sini ada pernyataan tindakan guru. Ya, saya minta tolong sama teman-teman, boleh dipilih lagi, apakah hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman atau konsekuensi dari pernyataan yang ada di atas. Yang pertama, karena terlambat ke sekolah, mencatat 100 kali di buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi ya. Oke, selanjutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi ya. Ya, selanjutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai aturan sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman menurut Ibu Feni ya. Ya, ini masih ada sampai 10 nomor ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, dalam pelajaran Pak Jajul ini. Ya, konsekuensi ya. Berjemur di lapangan jam 12 siang karena mau ngobrol dengan teman misalkan. Ya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apanya? Oke, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, good. 10. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, konsekuensi ya, kita lihat jawabannya. Ya, mencatat 100 kali itu hukuman. Ya, mengapa hukuman? Karena tidak ada korelasinya, dia datang terlambat kok disuruh mencatat. Jadi itu alasannya. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta push up, ya sudah jelas hukuman. Yang menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian yang diminta bertelanjang kaki seharian di sekolah adalah hukuman. Ya, ini. Yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit
untuk pelajaran PJOK konsekuensi. Ya, mengapa konsekuensi Bapak Ibu? Ada korelasi antara lari dengan pelajaran PJOK. Ya. Pemanasan sebelum mulai kegiatan. Ya, bagus. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi, ada korelasi antara keterlambatannya dengan pelajaran yang berlangsung. Ya, kan biasanya meskipun tidak ada yang dihukum, kalau pelajaran PJOK selalu melakukan pemanasan toh, lari-lari. Bukan begitu Pak Jajul? Ya. Ya, selanjutnya, ya berjemur ini sudah jelas hukuman ya. Ya, ini juga berdiri mengangkat kaki satu hukuman, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol juga sebuah konsekuensi di sini ya, konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas, ini juga dalam bentuk konsekuensi. Ya, ini beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di dalam sebuah hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, tiba-tiba misalkan mereka terlambat datang, dihukum secara tiba-tiba. Dan itu mungkin menyakitkan bagi mereka dan harus dilakukan. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi tidak selalu menyakitkan, bahkan tidak menyakitkan. Karena anak sudah tahu sebelumnya kalau saya melakukan ini berarti saya mendapatkan konsekuensinya seperti ini. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi kalau hukuman di sini misalkan kita terapkan, seorang anak akan merasa sakit hati. Ya boleh jadi akan mengingat sampai ia dewasa. Itu guruku pernah anak kasih begitu. Ya ini kenapa disebut jangka waktu lama. Ya sementara di dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, karena coba diperhatikan tadi itu contohnya. Ketika anak hanya kehilangan 10 menit waktu istirahat, maka di saat itulah dia merasa tidak nyaman. Selebihnya dia akan lagi ke semula. Beda dengan ketika kita menghukum. Ya, boleh jadi hukuman yang kita berikan akan tertinggal di dalam memori anak tersebut, bahkan terbawa hingga mereka dewasa kelak. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Ya, ketika seorang anak dihukum akan membenci kedisiplinan. Ya, mengapa? Dia akan berpikir gara-gara lah nganungku jamu inilah disiplinku merasa ingup sama hukuman. Gara-gara disiplinnya merasa ingup sama hukuman Allah. Jadi itu mengapa disebut anak bisa membenci kedisiplinan. Sementara dalam konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan tersebut. Kemudian, kalau hukuman sifatnya paksaan, ya tidak ada komunikasi dua arah antara guru dan murid. Ya, hanya kalau misalkan guru bilang lari kok, push up kok, jadi itu paksaan. Kita memaksa anak untuk menjalani hukuman tersebut. Kemudian kalau konsekuensi sifatnya stimulus tanggapan. Ya, jadi ada sifatnya dua arah di sini kalau konsekuensi, di mana sebelumnya sudah ada kesepakatan antara guru dan murid bahwa ketika ia melakukan hal tersebut, maka hal ini yang terjadi. Nah, konsep diri yang buruk. Jadi, ketika anak mendapat hukuman, maka yang tercipta adalah konsep diri yang buruk. Sementara pada konsekuensi akan tercipta konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ya, dalam hukuman biasanya karena tidak mau dihukum, seorang anak menyembunyikan kesalahannya. Karena aku tahu pastilah hukum Ya, makanya dia menyembunyikan, lebih baik menyembunyikan kesalahannya daripada jujur. Sementara di dalam konsekuensi,
anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, dalam hukuman anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Sementara di dalam konsekuensi, anak mungkin akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi diasingkan hanya sementara waktu atau merasa tidak nyaman dalam waktu yang tidak lama. Yaitu sedikit perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, restitusi. Ya. Menurut Diane Gossen dalam bukunya pada tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, begitupun menurut Chelsom Gossen bahwa restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ini ada restitusi. Jadi yang tertinggi tingkatannya di sini, tahta tertinggi dari pendisiplinan adalah restitusi. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, saya akan jelaskan beberapa di antaranya. Ingin menciptakan identitas sukses bagi anak, atau ketika kita ingin membuat anak berpikir sebagai seseorang yang sukses, maka kita gunakan konsekuensi dan restitusi. Sementara pada hukuman ini akan menciptakan identitas gagal, atau anak akan merasa sebagai seseorang yang gagal. Ya, jadi yang terbaik yang perlu kita gunakan untuk mendisiplinkan murid adalah konsekuensi dan restitusi. Ya, berikut beberapa perbedaannya. Ya, tidak dalam hukuman, murid akan merasakan ketidaknyamanan jangka panjang. Sementara konsekuensi dalam waktu jangka pendek. Sementara di dalam restitusi, seorang anak akan dikuatkan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di dalam restitusi ini nanti akan ada tahapan-tahapan yang dilakukan guru dan murid yang membuat murid merasa terkuatkan sekalipun mereka telah melakukan kesalahan. Kemudian murid akan tersakiti. Jadi kalau hukuman, murid akan sakit hati. Kalau konsekuensi, murid akan tidak nyaman. Sementara di dalam restitusi, murid akan mendapat penguatan. Jadi di sini hukuman sifatnya negatif, kemudian restitusi netral, konsekuensi netral dan restitusi positif. Jadi semoga kita bisa mengusahakan yang kita lakukan adalah konsekuensi dan restitusi. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Mengapa? Ya, karena di dalam kegiatan restitusi ini, guru akan membangun komunikasi bersama dengan siswa. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, tapi menguatkan mereka dan belajar dari apa yang mereka perbuat atau kesalahan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi ketika kita menggunakan restitusi, ketika ada seorang anak yang bermasalah, ya hubungan antara murid dan guru akan
menjadi lebih baik. Ya, berbeda dengan hukuman tadi, karena boleh jadi murid tersebut akan membenci gurunya, bahkan dendam. Kemudian, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, maka ada pilihan-pilihan yang bisa kita berikan ke anak tersebut mengenai solusi dari masalah mereka. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, jadi setiap tindak tanduk seorang anak itu ada tujuannya. Jadi ini akan kita bahas selanjutnya, bahwa restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, setiap yang dilakukan seseorang itu ada tujuannya. Baik itu dia melakukan hal baik atau hal buruk, semua ada tujuannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Mencari solusi dari permasalahan dari anak yang kita tangani. Kemudian restitusi menguatkan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi sekalipun anak sudah melakukan kesalahan, tetapi ketika kita menerapkan restitusi, maka ketika mereka kembali ke kelompoknya, kembali ke kelasnya, ia akan terkuatkan, tidak merasa rendah diri. Yaitulah kelebihan dari restitusi, atau ini ciri-ciri restitusi. Ya, sepertinya sudah mulai ngantuk. Bagaimana kalau kita ice breaking sejenak? Boleh? Boleh? Oke. Ya, ice breakingnya kali ini judulnya Kapten berkata. Ya, Kapten berkata. Instruksinya ada 3. Permainan dimulai ketika Kapten berkata permainan dimulai. Yang kedua, lakukan apa yang dikatakan Kapten, dan jangan lakukan apa yang tidak dikatakan oleh Kapten. Yang terakhir, permainan berakhir ketika Kapten mengatakan permainan berakhir. Bagaimana? Bisa dimulai? Ya. Ketika saya mengucapkan konsentrasi, boleh dijawab konsentrasi, dimulai. Bagaimana, siap? Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi. Oke, 1 kali lagi. Konsentrasi. Oke, bagus. Sekarang Kapten berkata permainan dimulai. Ya. Ya, Kapten berkata permainan dimulai ya. Ya. Coba beri salam tangguh. Ya, salam tangguh. Ya, berarti begini ya. Salam tangguh, kemudian beri jempol. Ya, oke, begini ya. Jempol. Ya, oke, good. Sekarang Kapten berkata diturunkan. Ya. Kapten berkata, maaf, seluruhnya siap gerak. Ya. Ya. Duduk di tempat, gerak. Ya, banyak yang gugur karena Kapten tidak berkata duduk di tempat, gerak. Ya, nanti ketika Kapten berkata duduk di tempat, gerak, baru duduk. Ya, Kapten berkata silahkan duduk. Ya. Ya, Kapten berkata permainan berakhir. Ya, selanjutnya keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya.
Ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Ya, jelas kita akan jawab untuk keselamatan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini dalam pandemi ya. Ini juga untuk kesehatan. Jadi nilai-nilai seperti inilah yang akan kita bangun dalam membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi yang ada biasanya kan peraturan kelas. Ya, keyakinan kelas ini setingkat lebih tinggi daripada yang namanya peraturan kelas. Kalau peraturan kelas ada konsekuensinya, sementara di keyakinan kelas hanya bersifat abstrak atau nilai-nilai yang hendak dicapai saja. Ya. Keyakinan kelas ini mendukung motivasi intrinsik. Ya, keyakinan kelas disebut dapat lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti peraturan-peraturan tertulis. Jadi ini keyakinan kelas disebut lebih menggerakkan seseorang dibanding hanya mengikuti peraturan yang tertulis. Ya. Di dalam sebuah gambar ini, ya, di lingkup paling kecil ada peraturan kelas. Nah, peraturan kelas boleh misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, dari peraturan kelas ini akan kita ambil nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan kelas tersebut. Nah, dengan keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan positif. Lingkungan positif kita di sekolah ketika kita betul-betul menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, dengan lingkungan yang positif akan terbentuklah kebiasaan-kebiasaan yang positif pula. Ya, dari kebiasaan positif itulah akan terbangun yang namanya budaya positif. Ya, semuanya dimulai dari peraturan kelas, naik lagi ke keyakinan kelas, kemudian terbentuk lingkungan yang positif, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif, dan akhirnya terbentuklah budaya positif. Ya, ini ada beberapa pernyataan lagi. Kita akan menebak tujuan nilai apa yang dituju dari peraturan tersebut. Ya, kalau tadi harus menggunakan helm, nilai yang dituju adalah nilai keselamatan. Harus menggunakan masker, nilai yang dituju adalah nilai kesehatan. Ya, sekarang peraturan yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang dituju? Ya, boleh kejujuran, apa lagi? Ya, kerapian boleh. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang dituju? Ya, menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, kedisiplinan boleh. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, boleh ketentraman, boleh juga keamanan. Ya, dilarang menggunakan narkoba karena berdampak pada kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, bisa tertib, bisa misalkan menghargai orang lain. Jadi boleh saja satu aturan berada di dalam beberapa nilai yang berbeda ya. Jadi tidak bersifat mutlak. Dilarang merokok. Ya, kesehatan. Gunakan masker. Berjalan di koridor, di kelas dan koridor. Maksudnya tidak berlari-lari, misalkan anak-anak. Karena ada faktor. Ya, boleh juga keselamatan. Ya, kita lihat jawaban
berdasarkan yang kami pelajari dalam LMS ya. Ya, ini ada tanggung jawab, menghargai orang lain. Ya, jadi jawaban Bapak Ibu tadi sudah tepat ya, karena meskipun tidak tertulis di atas, tapi memang satu peraturan boleh saja bisa memasuki beberapa nilai yang berbeda. Jadi sifatnya tidak mutlak. Ya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini yang saya sebutkan tadi. Seorang anak melakukan sesuatu karena ada hal atau sesuatu yang harus ia penuhi. Jadi ada sesuatu yang harus ia penuhi, makanya dia melakukan hal tersebut. Ya. Menurut Dr. William, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini bisa berupa makanan, tempat tinggal, dan hal-hal yang bersifat primer lainnya ya. Ya, ini misalkan ada seorang anak yang ketika apel pagi, ya dia malah pergi ke kantin, lampai nganre. Ya, padahal teman-temannya sudah berbaris di lapangan. Nah, kita sebagai seorang guru, ya, tidak boleh langsung mengatakan bahwa hal yang ia lakukan adalah salah. Ya, kita juga harus memahami, oh ternyata kodong pergi makan karena dari rumah tidak makan, pas bangun mamanya belum bangun. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya inilah dia terpaksa melakukan pelanggaran. Jadi harus juga kita pahami. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Ketika seseorang kekurangan kasih sayang, pasti kerap melakukan kesalahan. Ya, sama juga dengan kita. Mungkin kalau kita kekurangan perhatian, biasa cari-cari perhatian. Ya. Selanjutnya, penguasaan. Ada seorang anak yang selalu ribut di kelas. Ya. Kenapa? Karena dia tidak terpenuhi kebutuhannya akan penguasaan. Geleminan reserop pauri kakau, apa pendapatmu nak? Apa numu menurutmu kau nak? Ya mungkin kita hanya fokus yang dianggap mampu saja misalkan. Ya, jadi ini ketika kebutuhan penguasaan seorang anak tidak terpenuhi, maka seorang anak akan cenderung ya berbuat keributan atau kegaduhan di kelas. Ya, boleh sambil dinikmati Bapak Ibu, silakan. Yang ketiga, yang keempat ya, kebutuhan akan kebebasan. Ya, seorang anak diminta misalkan zaman dulu itu misalkan ketika diminta harus mengerjakan tugas, harus ditulis tangan. Ya, di sini kita tidak memberikan kebebasan kepada murid kita ketika kita harus memberi kesenangan. Ya, kebutuhan akan kesenangan ini ya bisa berupa misalkan seorang anak yang bernyanyi di depan kelas, ya, untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan dasar mereka akan kesenangan, ya, boleh kita misalkan panggil untuk menyanyi di apel pagi, dan sepertinya hal yang seperti ini sudah kita fasilitasi di sekolah kita. Dan ya, ini kebutuhan dasar manusia kalau bertahan hidup berkaitan dengan kesehatan, rumah, makanan, kasih sayang dan rasa diterima berhubungan dengan disayangi, diterima, dipedulikan. Penguasaan berhubungan dengan harga diri, dianggap kompeten atau diakui. Kemudian kebebasan terkait kemandirian atau mencoba hal baru. Kesenangan terkait kesenangan bermain dan tertawa. Ya, main HP lah ke Pak Gun. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, yang pertama, posisi kontrol yang pertama adalah
seorang penghukum. Jadi ini yang didikannya militer. Hukuman serba hukuman. Ya, biasa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal, menggunakan nada yang tinggi dan bahkan menghardik anak. Jadi ini disebut hukuman. Ya. Yang kedua adalah posisi kontrol guru, pembuat rasa bersalah. Ini gara-gara mau manja-manja angku, gara-gara mau masuk dirategur mau sepak kepala. Ya. Jadi itu, pembuat rasa bersalah ini cenderung menggunakan kata dengan nada yang lebih rendah. Bahkan menggunakan keheningan untuk membuat anak merasa tidak nyaman. Ya, tapi kadang-kala kita sebagai guru tidak sadar bahwa atau tidak bisa mengidentifikasi bahwa kita melakukan hal tersebut. Ya, kata-kata kita mungkin terdengar halus tapi ternyata pesan yang kita sampaikan negatif. Ya, ini kadang membuat anak merasa rendah diri. Bahkan menciptakan emosi-emosi negatif dalam dirinya. Oh, saya ini memang tidak bisa membuat orang bahagia. Tidak selalu benar. Selalu saja salah. Jadi ini sebenarnya pembuat rasa bersalah jauh lebih berbahaya daripada posisi penghukum. Karena boleh jadi emosi-emosi yang disimpan dalam diri anak itu bisa meledak sewaktu-waktu. Jadi inilah bahayanya dari posisi guru pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru yang ketiga, teman. Ya, ini posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid. Ya, posisi ini akan cenderung melakukan pendekatan secara persuasif kepada murid. Lah bahak kang anak injo. Ya, laura orangnya kayak terlambat komentar aku terlambat nah. Jadi tidak ada jarak antara murid dan guru di sini kalau posisi sebagai teman. Ya, hal baiknya di sini ya murid dan guru bisa akrab. Hal negatifnya hal negatifnya boleh jadi sang anak ketergantungan dengan guru tersebut. Apa-apa pasti mengandalkan orang anjen gurungku. Ya. Bisa jadi juga kita menemukan bahwa ada seorang anak, mengapa seorang anak dalam mata pelajaran yang berbeda, tingkahnya juga berbeda. Bilang, di barang murah ya, kena ke baju jika pernah kamu gemetan jama tugas. Ialah pedulikan ya. Boleh jadi posisi yang digunakan ini berbeda. Boleh jadi anak tersebut mendapat posisi kontrol sebagai seorang teman dari gurunya. Jadi inilah negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Jadi pemantau ini bersifat netral. Jadi guru hanya mengawasi siswa berdasarkan peraturan yang ada di sekolah. Ya, menerapkan aturan yang ada di sekolah dan mempertimbangkan catatan-catatan yang ia dapat sebelumnya. Ya, jadi ini netral dan ada jarak antara murid dan guru. Tidak seperti posisi teman yang tadi. Yang terakhir posisi manajer. Ini posisi yang terbaik dari 5 posisi kontrol. Ya, seorang manajer akan membantu seorang anak menyelesaikan masalahnya. Ya, membangun komunikasi-komunikasi dengan anak untuk membuat anak berpikir lebih baik lagi dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Jadi inilah yang disebut posisi manajer. Ya. Ini ada beberapa pernyataan. Ya, kita tebak lagi. Siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Woi, kecewa aku. Murah pakon Joko. Ya, kira-kira siapa yang mengatakannya? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer?
Ya, teman? Oke, pembuat rasa bersalah ya. Karena laku kecewaku. Ya, kayak itu anak merasa bersalah ya. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nggak minta nama nggak kanginjo. Jadi ini biasanya dikatakan oleh seorang apa? Seperti saya. Ya, seperti Pak Kepala BD, penghukum. Ya. Kemudian ini yang ketiga. Ayolah lakukan demi ibu ya. Ya, sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini misalkan di anak SD ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Jadi ini lebih kepada peraturan-peraturan. Berarti dia masuk ke pemantau. Oke. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ya, siapa di sini? Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer? Ya, pembuat rasa bersalah. Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ya, manajer. Dalam petugas sing aku tak nanya pokoknya berarti manajer. Ya, ini kuncinya ya. Ya, ini materi yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, tadi sempat dibahas sedikit ya. Segitiga restitusi. Ya, ini merupakan bentuk pendisiplinan anak yang mengutamakan komunikasi antara murid dan guru. Jadi restitusi ini sendiri terdiri dari 3 tahapan. Ada 3 tahapan restitusi yang tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Pada sisi yang pertama atau tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada seorang anak yang berbuat kesalahan, kita stabilkan emosinya dulu. Ya, jangan buat seorang anak merasa terpojok dengan langsung mengatakan, kau minta itu gak sih buat kesalahan. Misalkan seperti itu ya. Ya, seperti anak wali saya juga kadang mengatakan hal-hal yang demikian ketika di luar kontrol. Tapi yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas dari anak tersebut. Ya. Jangan dikasih sport jantung terlebih dahulu dengan kata-kata yang memojokkan. Ya, tenangkan dulu. Kemudian setelah itu, ya boleh juga kita mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa membangun mereka ke identitas yang sukses atau sebagai orang yang tidak merasa terpojokkan. Ya boleh kita katakan misalkan dalam bahasa Selayar, "Eloh jabe mantu pakonjo tapi aku tuduk mau bila sana-sana." Ya kayak Riani Rolo Nana Injori, stabilkan identitasnya. Kemudian boleh juga kita mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, tapi ini perlu digarisbawahi juga bahwa restitusi ini hanya berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tertentu. Ya, tidak mungkin kalau membacot guru baru dikuat menanak kewilanjak pakonjo. Jadi ada kaidah-kaidah misalkan ada batas tertentu hanya untuk mendisiplinkan beberapa masalah. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah. Jadi pada tahap ini seorang manajer boleh mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita selidiki di tahap ini, di tahap validasi ini kita selidiki kira-kira apa yang mendasari anak tersebut melakukan pelanggaran. Ya, kita cari kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi di dalam diri anak tersebut. Ya, di tahapan terakhir ada menanyakan keyakinan. Ya, di sini kita menanyakan kembali ketika kita sudah membuat keyakinan sebelumnya, atau boleh juga kita menggunakan keyakinan-keyakinan yang kita anggap sudah diyakini oleh anak tersebut. Ya, misalkan seorang anak yang misalkan berkelahi dengan temannya. Ya, kalau dalam tahapan menanyakan keyakinan, boleh kita bertanya,
bukannya dulu kamu ingin misalkan bercita-cita menjadi seorang tentara misalkan, ya apakah dengan menyakiti teman, dengan berkelahi seperti itu merupakan perbuatan atau sesuatu yang dilakukan oleh seorang tentara? Ya, maka dia akan mencari tahu dari solusi atau apa letak kesalahan dari anak tersebut dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, ini contoh beberapa kalimat yang boleh digunakan, bisa digunakan dalam menstabilkan identitas. Ya, ada berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini pada tahap menstabilkan identitas. Ya, ini juga pada tahap validasi tindakan yang salah. Ya, boleh kita gunakan beberapa kalimat. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya, misalkan seseorang anak yang misalkan beradu mulut. Ya, ketika dalam tahap tindakan validasi tindakan yang salah ini, ya boleh kita berkata atau mengucapkan, manik-manik gelesi palatu deh, manik-manik bertengkar secara vokal, bukan sampai adu fisik. Jadi boleh kita menggunakan kalimat-kalimat yang ada di atas. Ya, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Misalkan apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kalau memang kita sudah membentuk keyakinan kelas atau sekolah sebelumnya. Nah, ya, demikian materi disiplin positif kita hari ini. Ya, semoga kedepannya kita berada dalam posisi kontrol sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya, dan semoga juga ini restitusi ini bisa kita terapkan untuk mendisiplinkan anak-anak didik kita di UPT SMPN Benteng Jampea nomor 7 Kepulauan Selayar. Sebelum saya menutup kegiatan kita hari ini, saya meminta kepada Bapak Ibu ya menjawab pantun yang saya berikan dengan jawaban cakep. Ya, jadi ketika berakhir rima yang pertama, setiap rima yang pertama berakhir, ya boleh dijawab cakep ya. Ya. Ya, burung dara, burung cendrawasih. Boleh dapat dari Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.